Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kita mengadakan ulasan ekonomi oleh saya, ulasan yang ke-14, yang terkait dengan beberapa isu yang sempat mengemuka ya di minggu-minggu lalu. Meskipun kalau sekarang sih yang sedang ramai adalah demo ya. Nah, kita akan membahas tentang utang sektor publik. Ulasan kami berjudul utang sektor publik dalam bahaya, tanda tanya. Ya kira-kira kita nanti dari sudut pandang saya itu menilai apakah aman ataukah malah berbahaya. Kalau pemerintah sudah jelas mengatakan semua utang aman ya. Perbincangan tentang utang sektor publik ini sering confuse ya, misleading, tercampur dengan dua istilah lain, yaitu utang pemerintah dan utang luar negeri. Nah, yang paling sering tercampur lagi itu utang pemerintah dengan utang luar negeri, baik yang mengkritik maupun yang mencoba melakukan pembelaan, tapi tentu bukan dari pihak Kementerian Keuangan ya, atau bukan dari pihak Bank Indonesia, netizen lah, sama netizen. Nah, sehingga diskusi menjadi agak sedikit tidak bermanfaat ya, orang angkanya beda, cakupannya beda. Jadi kita hari ini membahas yang disebut dengan utang sektor publik. Sebelumnya kita perlihatkan dulu supaya tidak tercampur. Jadi ada tiga istilah yang umum ya dalam perbincangan tentang utang di Indonesia, tentu tidak terkait dengan utang rumah tangga ya. Yaitu satu, saya ulangi, utang pemerintah. Nah, kalau disebut utang pemerintah, itu umumnya juga utang pemerintah pusat sebetulnya. Jadi central government debt ya. Kalau disebut government debt untuk kasus Indonesia, karena utang pemerintah daerah itu masih sedikit, jadi biasanya utang pemerintah sama dengan utang pemerintah pusat. Nah, yang kedua adalah utang luar negeri, ya, itu external debt ya. Indonesia, jadi bukan utang luar negeri. Tidak ada istilah utang luar negeri Indonesia. Nah, yang ketiga, utang sektor publik, bukan utang publik loh ya, hati-hati. Karena di banyak, kalau kita nanti mencari data dengan perbandingan negara lain, kalau public debts itu sering sama dengan government debts. Tiap negara beda sebenarnya, tapi sehingga di sini ada sektor ditambahi di kasus data Indonesia. Nah, di situ saya perlihatkan kotak 3 macam itu untuk kondisi akhir Desember 2021 ya. Saya ulangi, akhir Desember 2021. Nah, yang penting kan yang penting ini saya sebut yang penting justru karena dalam beberapa kali saya unggah di media sosial itu beberapa pihak menganggap ini nggak penting karena tidak lazim utang sektor publik itu dianalisis, nggak yang penting itu kan utang pemerintah. Keliru ya, tiga-tiganya ini penting. Ketika terkait utang pemerintah itu memang kebutuhan utamanya adalah soal kapasitas, kapabilitas, daya kemampuan membayar, soal kapabilitas namanya terkait dengan APBN. Tetapi ketika bicara utang luar negeri, itu menganalisis tentang risiko eksternal perekonomian keseluruhan. Ketika utang sektor publik bukan nggak penting, ya penting karena bagaimanapun sebuah perekonomian yang kemudian beban utangnya besar, itu akan mempengaruhi beberapa kinerja. Nanti kita lihat ya. Jadi dan di masing-masing ini ada indikatornya, ada yang sama atau serupa, ada yang berbeda. Nah, kita pahami dulu angkanya supaya debatnya itu enak ya. Saya sampai bosen itu di Twitter, mau jawab bagaimana, rupanya dia beri komentar nggak jawab, nggak baca di komen sebelumnya, sudah dijelasin bahwa ini adalah utang sektor publik, masih juga memotong kopi, meng-screenshot definisi utang luar negeri, saya disalah-salahin, ada juga yang men-screenshot utang pemerintah, ya gimana mau mendebat? Nah baik, yang pertama utang pemerintah dulu, utang pemerintah yang kolom pertama itu terdiri dari utang pemerintah yang disebut dengan utang luar negeri.
Jadi kenapa disebut utang luar negeri? Karena pemerintah berutang kepada pihak asing, kepada eksternal. Tidak soal bentuknya. Apakah bentuknya berupa utang langsung yang disebut loan kepada negara lainkah, kepada lembaga internasional kah, atau kepada lembaga komersial, tetapi kepada pihak asing. Dan tidak penting juga, maksudnya tidak penting, tidak terlepas juga, bisa juga utang luar negeri tapi mata uangnya rupiah, tetap disebut utang luar negeri pemerintah. Jadi kalau obligasi rupiah dimiliki asing itu disebut utang luar negeri pemerintah. Utang luar negeri pemerintah salah satu komponen dari utang pemerintah. Selain itu ada utang dalam negeri pemerintah. Ya makanya begitu ya. Nah, utang dalam negeri pemerintah apa itu? Ya utang pemerintah kepada pihak domestik, termasuk kepada Bank Indonesia. Mudah banget ya. Berapa totalnya di akhir Desember 2021? Ya 6.914 ini kalau pakai realisasi APBN sementara baru 6.908. 6.908 ini data terkini. Nanti kita masih nunggu LKPP audit ya. Insya Allah sekitar ini 6.913 atau 14. Nah, terdiri dari yang bersifat utang luar negeri pemerintah 2.861, bersifat utang dalam negeri 4.053. Dari mana kita tahu data itu? Macam-macam. Yang rutin menyampaikan tiap bulan itu namanya publikasi APBN kita yang biasanya Ibu Sri Mulyani rilis itu loh. Tidak selalu utangnya disampaikan dalam rilis verbal, tapi kalau rilis tertulisnya nanti dokumennya 2 hari kemudian itu ada di halaman-halaman terakhir tentang utang pemerintah pusat. Kita juga bisa lihat di webnya Kementerian Keuangan di JPPR namanya. Bisa juga kalau kondisi akhir tahun kita nanti baca di laporan. Nah ini yang final, kalau yang sementara-sementara ini selisih 2, 3, 5 triliun biasa ya, beda sumber karena waktu pencatatan dan sebagainya. Itu kalau yang final yang lembaga laporan keuangan pemerintah pusat. Tapi sampai sekarang kan belum, masih diaudit BPK itu untuk kondisi Desember 2021. Nah, begitu kira-kira. Bank Indonesia juga mengeluarkan, tetapi bersumber dari Kementerian Keuangan. Itu utang pemerintah ya. Kita bungkus dulu nih, ini utang pemerintah. Dan sebenarnya yang tepat utang pemerintah pusat, karena tidak termasuk utang pemerintah daerah. Nah, di sini 6.900 lah kita bulatkan. Lalu ada yang disebut dengan utang luar negeri. Nah, utang luar negeri, dari kolom yang pertama tadi, ini kolom kedua ya, utang luar negeri pemerintah itu salah satu komponen utang luar negeri. Nah, itu saya dolarkan. Kalau dirupiahkan ya sama dengan itu. Orang itu dari kurs Bank Indonesia kok sekitar 14.300 kurang sedikit. Nah, jadi nggak sama ya utang luar negeri, karena utang luar negeri itu hanya mencatat utang pemerintah yang utang luar negeri, yang utang dalam negeri pemerintah nggak masuk. Sehingga banyak yang kritik ini kok. Pemerintahan Presiden Jokowi atau pemerintahan SBY utang luar negeri. Ya tidak bisa begitu juga, karena yang berutang nggak hanya pemerintah tetapi juga swasta. Untuk utang luar negeri ya, maka kita harus lihat ada komponen utang luar negeri swasta, jadi utang oleh pihak swasta, dan ada utang oleh Bank Indonesia. Tapi nanti utang Bank Indonesia ini kita bahas tersendiri ya. Tapi faktanya dalam sisi statistik utangnya ada, jadi 200 miliar, Bank Indonesia 9 miliar, Anda boleh kalikan 14.300-an untuk kurs 31 Desember itu. 13.290 berapa tadi saya lihat. Kemudian swasta itu 205, jadi swasta lebih besar dari pemerintah. Totalnya 415 miliar dolar, ya 6.000 triliun kurang sedikit. Jadi lebih banyak utang pemerintah daripada utang luar negeri. Masuk akal ya, karena coba lihat utang pemerintah pusat yang dalam negeri kan lebih besar daripada yang luar negeri. Nah, lalu yang kita bahas hari ini kita sebut utang sektor publik. Jadi beda ya. Utang sektor publik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian lembaga keuangan publik. Nah, lembaga keuangan korporasi keuangan publik. Itu termasuk Bank Indonesia di situ, termasuk Bank BUMN. Aslinya termasuk Bank BPD, tapi sementara oleh Bank Indonesia datanya belum dimasuki. Jadi BPD masuk. Itu utang lembaga keuangan publik, lembaga korporasi publik di bidang keuangan. Lalu ada utang BUMN atau tadi korporasi publik yang non keuangan, ya Garuda, PLN,
utama karya kah. Itu namanya utang korporasi publik non keuangan. Jadi 4 komponen ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seterusnya. Jumlahnya 13.449 triliun. Beda ya. Nanti ada juga sih catatan terhadap ini. Lalu kalau misalnya mau dibagi dengan PDB boleh semua, karena PDB itu adalah produk domestik bruto, pendapatan nasional. Jadi selalu bisa menjadi ukuran indikator-indikator. Nah, silakan saja dihitung ya. Jadi kalau mungkin utang pemerintah pusat tuh ya di kisarannya 40%, 41 kurang ya. Kalau utang sektor publik itu ya sudah 80% itu. Kalau utang luar negeri mungkin sedikit di sekitar 38 atau 37 gitu. Itu ya, itu dulu. Nah, lalu karena kita temanya adalah utang sektor publik, jadi sekali lagi utang sektor publik yang paling kanan ya. Nah, relevan nggak? Ya relevan kan. Orang bagaimanapun utang misal utang korporasi publik non keuangan itu kan terkait dengan kondisi perekonomian. Utang pemerintah daerah bagaimanapun ada, utang pemerintah pusat ya jelas kan. Dan bahkan utang korporasi sektor publik yang dianggap itu kan sebagian besarnya adalah misal kalau untuk bank kan adalah dana pihak ketiga, tabungan, simpanan, tabungan dan deposito. Maka tidak bisa diperlakukan sebagai utang. Keliru juga ya, resikonya memang tidak setinggi utang yang sifatnya misalnya obligasi atau loan. Betul, tetapi statusnya tetap utang karena sewaktu-waktu si pihak yang menempatkan uang di perbankan itu bisa mengambilnya. Risikonya tidak besar kalau kondisinya normal, maka risikonya meningkat ketika terjadi external shock atau goncangan ekonomi, itu pasti meningkat. Dan yang lebih penting, di netizen yang ngamuk-ngamuk ke Twitter saya itu, ini nggak relevan. Ya bagaimana nggak relevan, orang yang menerbitkan rutin itu adalah Bank Indonesia. Dan di situ jelas statistiknya diberikan secara 3 bulanan. Bank Indonesia bekerja sama dengan DJPPR, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ya. Dulu Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Sudah sejak awal itu kerjasama. Ya kalau itu nggak relevan, nggak penting, itu diterbitkan rutin kok oleh otoritas, bukan oleh saya. Misal ya, dan kalau nanti kita baca buku-buku teks tentang utang, memang penting dimonitor. Memang tidak, sebutlah tidak ini utang pemerintah dan utang luar negeri ya, sifat risikonya itu tidak seketika gitu. Tetapi perlu dimonitor oleh otoritas ekonomi untuk mengelola ekonomi. Nah, dan nilainya sudah 13.449 triliun ya. Sudah sekitar hampir 80% dari PDB yang ada di 2021. Begitu. Mari kita lihat perkembangan utang. Saya ulangi, itu datanya dari Suswi ya, dari Bank Indonesia. Nah, ini perkembangan yang biru menunjukkan perkembangan nilainya dengan skala kiri. Maka yang paling kanan tadi kita kembalikan itu 13.448,83 triliun. Jadi kalau kita lihat batang biru, peningkatan di selama 2019 ke 2020 memang tinggi. 2021 memang melandai nih peningkatnya. Nah, cuma di sini kita harus hati-hati. Itu ada 2013 ke 2014 di tengah-tengah. Itu naiknya kok besar sekali, melompat ya. Nah, itu ada perubahan definisi. Jadi sebelum 2014, utang sektor publik ini tidak memasukkan dana pihak ketiga perbankan. Ya, jadi dana pihak ketiga perbankan dahulu tidak dimasukkan. Jadi ketika orang mengkritik, ketika saya menulis dalam tulisan maupun di Twitter, karena saya salah seorang yang paling rajin ya mengemukakan ini, itu dikritik bahwa itu kan ada DPK. Loh, kok kritiknya saya? Kritiknya itu Bank Indonesia dong sama Kementerian Keuangan. Karena dulu tidak dimasukkan. Lihat itu, sampai 2013. Kemudian dimasukkan. Apa artinya? Secara sadar Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menyadari terlepas dari risiko dana pihak ketiga di bank itu, risikonya tidak sebesar utang biasa, obligasi maupun loan, tetap ada risikonya. Karena itu harus dimonitor. Risikonya akan sangat
serius ketika kondisi tergoncang, resesi kah, apalagi krisis. Kalau biasa-biasa ya nggak apa-apa, karena itu kita pakai juga untuk analisis, bukan untuk nakut-nakuti, tapi ya namanya analisis risiko. Nah, maka kalau kita lihat pandemi ini cukup mendorong ya, kembali ke paling kanan, itu kan dari 2019 10.000 triliunan itu naik menjadi 12.000 lebih, rasio terhadap PDB-nya melompat dari 63 menjadi 79. Wajar ya, karena utangnya naik signifikan, sementara PDB-nya terkontraksi untuk 2020. Nah, 2021 PDB tetap tumbuh, utangnya tetap bertambah, lalu rasionya sedikit naik. Itu ya. Jadi bagaimanapun ini sesuatu yang harus diwaspadai. Lalu apa gunanya pakai PDB? Lu udah dibilang PDB itu apa saja dikaitkan PDB, orang defisit APBN juga gunanya dengan PDB apa? Utang pemerintah dengan PDB, padahal PDB itu kan pendapatan seluruh komponen tuh, baik itu masyarakat, korporasi swasta maupun pemerintah. Ya kan, wajar kan dipakai sebagai penyebut untuk membandingkan dari tahun ke tahun, bukan soal membayar pakai PDB atau tidak. Kalau bayarnya pakai PDB atau tidak, justru mengapa utang pemerintah pakai PDB, membayarnya bukan pakai PDB kok. Nah, gitu ya kurang lebih ya. Nah, lalu mari kita lihat tadi kan itu utang terakhirnya 13.448. Komponennya bagaimana? Profilnya lah, profilnya. Yang paling kiri dulu, bundar paling kiri, tadi kan terdiri dari 4 pelaku tadi toh, pemerintah pusat, pemerintah daerah, korporasi publik bidang keuangan, korporasi publik non keuangan. Sebetulnya kalau khusus untuk korporasi publik non keuangan itu semuanya BUMN. Tapi kalau yang korporasi publik keuangan ada Bank Indonesia plus BUMN di bidang keuangan. Nah, itu kalau sementara itu cuma dibagi 3. Kenapa? Karena pemerintah daerah dimasukkan ke dalam general government 51,93%. Lalu yang tadi, yang publik keuangan itu 40%. Lalu yang non keuangan publik, BUMN non keuangan 7,53%. Yang paling kiri ya. Nah, kalau disederhanakan lagi, yang pemerintah daerah itu kurang lebih 1,5%. 70 triliunan. Itu dari sisi pihak yang berutangnya. Nah, kalau dari sisi satunya lagi kanannya, bentuknya, karensinya. Jadi kan utang ada yang dinyatakan dalam rupiah, ada yang dinyatakan dalam valuta asing. Valuta asingnya ya hampir banyak banget, belasan, puluhan lah. Tetapi yang besar biasanya adalah dolar, kemudian yen, dan euro ya. Pelan-pelan ada mata uang lain. Nah, kalau dilihat itu yang berbentuk rupiah paling banyak. Jangan lupa tadi kan ada lembaga publik keuangan ya kan, banyakkan tabungan dan deposito rupiah, karena itu wajar kan utangnya rupiah yang paling besar 72%. Yang valuta asing hanya 27%, 27,66. Sekali lagi itu antara lain disebabkan karena dana pihak ketiga, simpanan masyarakat di bank itu banyak kan adalah rupiah, bank BUMN maksudnya ya. Nah, yang kanannya lagi, kalau dilihat jangka pendek dan jangka panjangnya, itu jangka pendeknya besar ya, 42,54. Yang jangka panjangnya lebih dari setahun 57,46. Nah, jangka pendek ini besar terkait juga dengan DPK tadi, karena kebanyakan tabungan dan sebagian deposito di bawah setahun, itu kan masuk jangka pendek hitungannya. Jadi kalau cuma ini saja hanya informasi ya, nanti kalau mau menggali risiko, tadi saat kita ambil yang paling dari 4 tadi ada BUMN non keuangan. BUMN non keuangan itu bagaimana valutanya, bagaimana jangkanya, itu lebih relevan dianalisis. Kalau ini hanya informasi umum saja. Tapi tetap saja bahwa jangka pendek itu, biarpun itu DPK, saya ulangi sekali lagi, karena terjadi pada 798 ya, orang harus membayangkan bahwa dalam kondisi seperti itu, dana pihak ketiga itu risikonya lebih tinggi. Untuk mempertahankannya saja dulu sampai dikasih bunga 60%, kalau nggak diambil. Itu loh maksudnya. Kalau kondisinya buruk, tidak hanya kasus Indonesia, perbankan dalam ini Bank BUMN memberi bunga yang tinggi agar dia tidak diambil, otomatis kan
tinggi kan. Nah, lalu yang paling bawah berutang sektor publik ini. Nah, kepada asing itu 28,48%, kepada domestik 71,52%. Ini porsi asingnya turun ya. Mengapa? Antara lain disumbang oleh Bank Indonesia yang banyak mengutangi pemerintah karena membeli SBN. Itu dulu anunya profilnya. Nah, mari kita lihat khusus utang pemerintah. Jadi utang publik itu kan utang pemerintah pusat, utang pemerintah daerah, utang lembaga publik keuangan, dan utang BUMN non keuangan. Nah, ini pemerintah, saya sebut utang pemerintah, tapi sebenarnya pemerintah pusat ini, yang pemerintah daerah tidak diperhitungkan. Ya, karena Anda sudah sering melihat utang pemerintah dikaitkan dengan PDB yang nilainya sekitar sekarang ini kurang lebih 41 kurang sedikit ya, sebutlah 40%, ya 41% lah, 40,5%. Dan boleh, jadi salah satu untuk melihat perkembangan risiko dan kedepannya bagaimana utang pemerintah adalah dikaitkan dengan produk domestik bruto. Itu lazim di dalam terbitan internasional data-data. Tapi juga sebenarnya lazim mengaitkan dan utang pemerintah dengan pendapatannya sendiri. Kita tidak tahu di sini kalau jarang dikemukakan. Dulu sering 5-6 tahun terakhir tidak. Kalau Anda lihat di arsip-arsip DJP Kemenkyu itu dulu diungkapkan dengan gamblang. Begitu juga dengan nota keuangan, tapi dalam beberapa tahun belakangan itu umumnya PDB terus ya, 7 tahun terutama. Nah, sekarang saya pendapatan wajar kan, yang dari yang biru adalah pendapatan negara di APBN. Bandingkan, namanya rasio kan, utang dengan pendapatan. Nah, maka di tahun 2020 ya dari 244%, jadi berarti posisi utang dibandingkan pendapatan di 2019 menjadi 3,7 kali lipat di 2020, membaik di 2021 yang sudah, karena pendapatan meningkat pesat, antara lain karena faktor rezeki ya, dengan kenaikan rezeki dari sisi APBN, dari sisi perekonomian analisisnya macam-macam nanti, menjadi turun menjadi 3,4. Jadi, dan ini juga diglorifikasi juga oleh beberapa juru bicara atau apa dari kementerian, menurut saya nggak tepat ya, karena APBN lagi 2022 itu akan naik lagi, kecuali ada rezeki lagi nanti yang sehingga apapun alasannya utang pemerintah dengan pendapatan ini rasionya tanda petik, kalau dari sisi saya jelas rawan, tidak aman. Pemerintah itu kan soal penilaian, angkanya dari pemerintah. Nah, saudara-saudara silakan, buat saya dengan begini ya tidak aman. Dulu kan rata-rata 2 kali lipat kurang sedikit itu selama belasan tahun, sekarang menjadi 3 kali lipat lebih. Jangan lupa rekomendasi IMF hanya 1,5 kali lipat, 150%. Tapi ini juga bukan berarti lalu wah, berarti kita nggak bisa bayar. Bukan. Ini kan sebuah indikator untuk menyatakan posisi kita tidak cukup aman. Bukan berarti pasti hancur, pasti bangkrut. Itu salah juga cara menafsirkan. Ini begini, kalaupun kita bisa membayar, tidak default karena masih kuat membayar, akibatnya adalah bagian pendapatan yang lain yang mestinya bisa dipakai untuk melakukan layanan publik dan apapun, itu berkurang. Jadi bisa bayar utang, tetapi ya mengurangi kemampuan untuk yang bukan utang. Ya, Anda bisa bayangkan kalau sebagian besar pendapatannya itu habis, itu maka nah itu tidak bisa dilihat di angka sini. Angka sini hanya utangnya jauh lebih besar dari pendapatan, tapi utangnya kan bersifat stok dan bersifat flow ya, bersifat arus. Kalau mau tahu yang arus dengan arus, nggak penting utang berapa ya. Yang jangka pendek berapa? Kalau 100 miliar masih dilunasi 10 tahun lagi dibandingkan saya 100 juta, tapi nanti habis buka puasa harus beda tekanannya. Maka ada grafik berikut yang disebut dengan debt service ratio. Rasio antara beban utang, baik itu slide berikut Mbak Rama, debt service ratio,
beban utang, berarti cicilan utang, cicilan maupun pelunasan ya, maksudnya cicilan itu pun kalau pelunasan itu adalah SPN, ditambah bunga utang, disebut pembayaran bunga utang. Jadi saya buat simpel tuh, yang biru kedua-duanya jadi beban utang, yang abu-abu adalah pendapatan. Nanti bisa dirujuk dengan slide sebelumnya tadi. Maka terjadi persentasi. Nah, kalau angkanya adalah 46%, itu berarti 41%, berarti 40% dari pendapatan. Itu secara akuntansi ya tentu saja. Kalau secara praktek kan dibayar dengan utang baru. Nah, ini kan dengan perhitungan pembukuannya lebih dari 40% digunakan untuk membayar utang. Nah, ini juga sempat diglorifikasi karena naik kan, membaik gitu loh maksudnya. DSR-nya 41, pada tahun 2020 46. Nah, tahun 2019 42. Ya benar, tadi karena pendapatan meningkat. Masalahnya di tahun 2022 target pendapatan itu lebih rendah dari 2021 realisasi. Kenapa begitu? Karena waktu disusun belum ada realisasi komplit. Maka ketika menaruh target pendapatan, pemerintah disetujui oleh DPR itu cukup realistis untuk menaruh kenaikan sekian. Ternyata ada rezeki di 3 bulan 4 bulan terakhir. Sehingga jadi lucu ini, target di 2022 lebih rendah dari capaian 2021. Ya, mudah-mudahan siapa tahu memang selama 2022 berjalan ini malah lebih dari 1840. Tapi kita lihat. Tapi bagaimanapun, kalau dilihat tahun-tahun sebelumnya yang hanya 24, 25, 32 di era sebelum Pak Jokowi kan di kisaran 20%. Jadi beban ini tinggi ya. Loh, ini kok membahas utang pemerintah bukan sektor publik. Nah, ingatkan, saya bahas ini karena ini bagian dari utang sektor publik. Ini satu bagiannya. Nah, bagian lainnya adalah utang luar negeri ya. Nah, bagian lainnya dari utang tadi, definisi tadi, itu ada utang luar negeri. Benar kan? Di slide berikut Mbak Rama. Nah, cuma yang publik beda dengan utang luar negeri. Jadi tidak seluruh data utang luar negeri yang masuk ke dalam data utang sektor publik adalah utang luar negeri pemerintah, utang luar negeri Bank Indonesia, sedangkan swastanya adalah yang khusus BUMN. Nah, data ini untuk swasta keseluruhan. Ini untuk memberi gambaran saja bahwa ini tentang utang luar negeri, bukan utang sektor publik. Nah, khusus yang sektor publiknya, swastanya nggak semuanya diambil. Kita lihat Bank Indonesia, kemudian pemerintah, kemudian swasta. Apa yang menarik? Total utang luar negeri. Yang menarik adalah yang abu-abu. Dulu di bawah utang pemerintah, luar negeri ya, kemudian melampaui, kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini setara, dan khusus di 2021 205 berbanding 200 miliar ya, jadi setara itu. Ini grafik saya tarik ke tahun 9 itu, maka dulu yang menekan itu adalah utang luar negeri swasta ya, jadi hati-hati ya. Ini jadi kalau netizen debatnya utang pemerintah melulu, ya dia tidak bisa melihat risiko pada perekonomian, hanya risiko APBN. Sedangkan yang biru utang luar negeri, saya kira saya selalu mengkritik semua ya. Saya biar kalau utang luar negeri Bank Indonesia itu nggak berbahaya memang di slide berikut. Jadi utang Bank Indonesia itu sebenarnya adalah utang kepada IMF ya. Ada sih sedikit ke yang lain utang, tapi yang adalah utang kepada International Monetary Fund IMF. Nah, dan lebih bersifat, jadi di satu sisi utang, di sisi lain duitnya nggak dipakai, ada di sana. Jadi kayak cadangan, makanya dia masuk cadangan devisa reserve nanti. Kalau yang disifatnya di sana, di SDR, di IMF, itu jadi cadangan devisa, tetapi di pembukaan Bank Indonesia dinyatakan utang. Ini nol sebenarnya jatuhnya. Tapi kan tetap saja kalau nanti suatu saat dipakai jadi utang beneran. Nah, makanya yang paling kanan itu, coba Anda lihat, itu 9,02 miliar, ya, 908 juta dolar.
Kenapa? Karena pada bulan Agustus kemarin Indonesia dapat sekitar 6,3 miliar dapat alokasi baru. Jadi IMF memberi alokasi, tapi tidak bisa dipakai, tapi dicatat sebagai utang. Sebenarnya begitu, kan hadiah juga. Begitu ya. Jadi kalau tidak ada kejadian apapun, dia tidak berbahaya. Sebetulnya bukan utang, ada balance lah. Nah, dan khusus untuk utang Bank Indonesia pun, antara utang Bank Indonesia dengan utang luar negeri itu hampir sama angkanya. Utang sedikit lebih besar dari utang luar negeri Bank Indonesia dengan utang pensiun, dana pensiun dan sebagainya. Tapi yang paling banyak adalah utang luar negeri kepada keseluruhannya itu 90%-an. Nah, kemudian tadi kita juga melihat bahwa utang sektor publik itu selain utang pemerintah pusat, utang bahas karena kecil, lalu ada utang N, ya, utang luar negeri. Nah di sini khusus utang luar negeri BUMN dulu. Jadi utang luar negeri BUMN ya sama dengan pemerintah. BUMN itu punya utang luar negeri, punya utang dalam negeri. Ukuran dalam atau luar negeri bukan mata uang, tetapi pihak. Nah di sini khusus dulu utang luar negeri. Nah, apa utang luar negeri BUMN ini? Kalau dalam pencatatan utang luar negeri masuknya swasta. Jangan protes ke saya, ya itu udah ada peraturannya dari Bank Indonesia, dari Kementerian Keuangan, dan memang lazim di internasional lazim. Jadi majak utang BUMN itu. Makanya tersedia data utang sektor publik itu karena dia tidak masuk utang pemerintah. Di sini panjang cerita. Makanya waktu ada kritik dari lembaga yang dulu tentang hidden debts ya, yang dikritik oleh lembaga riset Amerika, bahwa Indonesia dan banyak negara, Indonesia tidak termasuk yang luar biasa banget, negara lain luar biasa banget. Jadi hidden debts karena utang pemerintahnya seolah-olah tidak bertambah, tapi melewati korporasi publik. Relevan sebenarnya dengan Indonesia, meskipun kita sudah pernah mengulas, tidak spektakuler banget, tapi menanjak. Tidak seperti Sri Lanka atau Bangladesh, enggak. Maaf, Sri Lanka ya kalau tidak salah. Nah ini harus dicermati. Jadi utang luar negeri BUMN ini ya pelan-pelan Anda lihat karena dia bagian dari swasta. Dahulu swasta itu ya kebanyakan ya swasta non BUMN. Tapi sekarang sudah 28%-nya. Jadi yang orange itu menunjukkan porsi BUMN dalam total utang luar negeri swasta. Nilai utang luar negeri BUMN-nya itu 58,91 miliar dolar per Desember 2021, itu 28,61% dari total utang luar negeri swasta. Dahulu utang luar negeri swasta 10 tahun yang lalu hanya 10%. Jadi ini apa? Sederhana banget kan bacanya. BUMN utang luar negerinya berlipat kali kenaikannya dibandingkan swasta biasa tiap tahunnya, sehingga porsinya bertambah. Tidak tertutup kemudian ke depan-depan sana dia bisa mencapai separuh ya. Dan tadi karena judul kita pertanyaannya pakai pentung tanda tanya, nah ini sudah mulai kelihatan kan. Utang pemerintah tadi sudah kita lihat bahwa saya termasuk yang menilai sejak dulu bahwa utang pemerintah Indonesia ini tidak bisa dikatakan aman dan kerawanan bisa meningkat ketika kondisi tergoncang seperti kemarin resesi, dan ini untuk melunak lagi kan. Nah, pemerintah mengatakan aman ya, saudara-saudara silakan dari angka-angka tadi naik. Kemudian BI tadi saya ingin katakan aman. Nah, sekarang yang BUMN khusus utang luar negerinya, saya udah kasih bobot rawan gitu. Mungkin kalau disebut tidak aman sih belum tahu saya karena detailnya. Tapi ini rawan karena menunjukkan peningkatan yang luar biasa ya, gitu ya untuk utang luar negerinya. Nah, bagaimana dengan keseluruhan BUMN-nya? Nah, di slide berikut, karena tadi BUMN sama dengan pemerintah, ada utang luar negerinya, ada utang dalam negerinya. Nah, yang orange itu yang menunjukkan seluruhannya ya. Hanya data ini sebetulnya tidak tepat nih, saya belum sempat merevisi. Data 2005 sampai 2018 itu dari Kementerian BUMN. Nah, sekarang udah dihapus di sana, tapi kan saya dulu pernah menurut. Nah, itu
BUMN itu kita sudah pernah, yang ikut kuliah saya pernah kajian, itu ada BUMN yang tidak di Kementerian BUMN, ada 4 yang di Kementerian Keuangan. Sehingga dari tahun 2018 itu tidak masuk itu. Nah, di 2019-2020 karena si Kementerian BUMN itu tidak dihapus dia datanya, tidak diunggah lagi, saya ambil dari LKPP. LKPP itu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nah, situ saya tambahkan dengan utang BUMN dari yang bukan di Kementerian BUMN. Maka 2020 6.637, belum ada data untuk tahun 2021, ya mungkin naik menjadi 7.000 barangkali ya. Meskipun orang bisa bicara asetnya bagaimana, ya asetnya yang biru, jadi memang naik asetnya juga. Nah, maka bisa saja dibuat rasio. Kalau dibuat rasio ya seperti angka-angka itu. Tidak buruk sekali 70%, tetapi memburuk boleh dong saya bilang. Itu kan dulu di atas 70 juga. Tetapi kan dalam kondisi beberapa tahun terakhir, rasio utang dan aset BUMN itu memburuk. Memburuk itu bukan berarti buruk ya, tapi lebih buruk dari tahun sebelumnya, begitu loh. Dan ini samar lagi, saya pernah berdiskusi panjang dengan salah seorang yang sangat paham BUMN. Saya nggak enak nyebut namanya ya, dia bilang, Pak, kita harus hati-hati untuk kasus BUMN ini, karena misalnya aset PLN itu ya jaringannya, kabelnya, tiangnya, dan seterusnya. Jadi tidak bisa seperti korporasi biasa. Kalau korporasi biasa udah, kalau porsi utang dengan aset masih 60, 70 lah, itu masih aman. Tapi kalau BUMN belum tentu, karena sebagian aset BUMN itu seandainya tentu harus terjadi restrukturisasi atau divestasi untuk dijual, maka asetnya belum tentu seperti catatan buku itu, karena bentuk-bentuk asetnya yang unik ya. Saya tidak ingin katakan ini unik lah, seperti Anda bisa bayangkanlah PLN begitu ya, ini unik. Nah, gitu ya. Jadi boleh dong saya menyimpulkan bahwa BUMN ini sulit untuk dikatakan aman juga. Ya, rentan lah sebut begitu. Saya ingin memberi tanda tanya itu, saya merasa pemerintah jangan terlalu sering untuk mengatakan bahwa utang-utang ini aman semua. Sementara ini under control, tetapi perlu ekstra ini. Di kedepannya tekanannya akan menguat. Nah, salah satunya dari BUMN. Nah, ini slide berikut untuk saya ambil dari Kementerian BUMN. Jadi ini khusus BUMN ya. Yang di bawah BUMN, tidak termasuk yang di bawah Kementerian Keuangan. Dan ini sampai triwulan 3 saja, ini juga kita perlu bertanya-tanya, kalau memang aman, mengapa WP pemerintah itu, seturut Kementerian BUMN itu tidak update angka? Ini sudah bulan Maret, April ya malah. Tidak ada data, kan bisa saja disebut sementara. Berapa sih data utang? Dan yang aneh juga Anda boleh cek. Dulu ada data time series, data tahunan di Kementerian. Sekarang nggak ada, Anda nggak dapatkan. Datanya ya seperti ini kalau Anda masuk sana. Kalau memang aman kan kita bisa belajar semua lah gitu, dari mana-mana. Jadi saya mengkritik betul ini bahwa data utang BUMN itu tidak mudah diperoleh. Tentu bisa ya kalau kita studi betulan, tapi jadinya tidak untuk publik biasa itu lebih sulit. Nah, ini gambarannya begini. Kita bisa lihat saja untuk konsolidasi seluruh BUMN. Saya tetap termasuk, mau saya lihat ini contoh kepada kawan-kawan pemirsa saja yang mau studi sendiri silakan. Saya sudah, bukan sekarang saja, sudah 1-2 tahun yang saya mengingatkan, BUMN ini salah satu titik paling krusial dalam utang sektor publik. Nah, mengapa? Nah, kayaknya Mbak Rama nggak ada slide-nya. Ada satu slide yang tadi tidak sempat ditaruh di sana, itu utang luar negeri BUMN yang bukan lembaga keuangan. Jadi kan argumennya ini utang BUMN ini kebanyakan adalah utang dana pihak ketiga. Itu berlebihan ya. Itu kalau Anda lihat gambar itu yang dana pihak ketiga kan itu disebut 40%. Tapi liabilitas lembaga keuangan itu ada yang nggak DPK sebenarnya. Jadi sekitar 35% dari total utang BUMN. Sepertiga, yang 2/3-nya tetap utang betulan gitu loh. Nah, itu dulu satu argumennya. Yang berikutnya lagi adalah yang justru rawan dan pemicu, karena kalau analisisnya itu bukan analisis BUMN secara gelondongan saja, tapi BUMN terkait dengan perekonomian. Nah, BUMN terkait perekonomian, kita lihat utang yang yang
perlu diwaspadai adalah utang BUMN yang bukan lembaga keuangan. Nanti kalau kasus secara lebih khusus lagi, beberapa jenis BUMN seperti BUMN karya, beberapa BUMN energi, ya energi berarti PLN, Pertamina, ya energi BUMN sekarang tidak disebut BUMN karya, tapi BUMN infrastruktur itu ada Utama Karya, ada Waskita Karya, Adikarya juga mulai goyang-goyang sedikit. Nah, utang luar negeri mereka keseluruhan BUMN yang bukan lembaga keuangan ini pada akhir 2021 sudah mencapai 46,72 miliar. Sudah 80% dari utang luar negeri BUMN. Jadi memang utang luar negeri BUMN itu kebanyakan ya dari yang lembaga non keuangan. Nah, tambah lagi separuhnya 50%-nya itu bentuknya obligasi. Ya, kita sudah lihat kan contoh kasus Garuda tidak bisa default begitu kan obligasi. Nah, baru belakangan menyeruak yang loan, yang pinjaman, utang-utang yang bukan obligasi sudah kan. Tapi yang pertama kali rame kan yang utang obligasi tidak bisa bayar. Nah, sulit dinegosiasi karena obligasi itu kan sifatnya tanggal, kertas. Nah, maka restrukturisasi lebih bulat kan, harus bernegosiasi ke pemiliknya. Dan ada lagi tambahan informasi, utang BUMN bukan lembaga keuangan ini 20%-nya. Dan itu kisaran itu terus 20, 21, 22 itu jangka pendek. Sempat kemarin 23, 24 terkendali lagi. Artinya apa? Tidak jangka panjang amat. Jadi setahun ke depan, berarti kalau ini 46, berarti kurang lebih ada kebutuhan sekitar 5 miliar dolar untuk pelunasan khusus utang luar negeri BUMN. Dan itu tidak perkara sedikit ya dalam untuk kondisi BUMN. Nah, maka kalau saya boleh ringkaskan dengan cara analisis seperti ini, dari komponen utang sektor publik yang terdiri dari utang pemerintah pusat, itu utang pemerintah pusat saya ingin memberi penilaian dari sisi subjektif saya, itu jelas belum bisa dikatakan aman dengan banyak ukurannya. Lalu utang pemerintah daerah kita tidak bahas karena utang pemerintah daerah ini umumnya kepada pemerintah pusat, maka ya urusannya adalah urusan konsolidasi fiskal. Kemudian utang korporasi publik keuangan, Bank BUMN ditambah dengan Bank Indonesia, ini memang sulit untuk dikatakan mereka tidak aman ya, karena kondisi-kondisi bank sejauh ini indikatornya bagus semua, relatif bagus ya, masih bagus biarpun COVID tetap CAR-nya bagus, kemudian masih memberikan laba dan semua, kemudian likuiditasnya dalam konteks likuiditas tertentu juga baik semua. Nah, tetapi dia menjadi sesuatu yang akan diuji ketika kondisinya berubah secara drastis. Nah, ini cuma imajinasi ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Saya ulangi sekali lagi, ini imajinasi yang umpama terjadi, ada external shock nih karena ketidakpastian global, ya toh, ada tapering off, ada politik regional, ada kemudian mungkin crypto money juga menguat dan mengemuka. Intinya ada terjadi ketidakpastian yang kemudian banyak negara tidak bisa mengantisipasi dengan baik, dan sejauh ini Indonesia termasuk yang tidak bisa dikatakan siap, meskipun kadang beruntung ya oleh situasi. Tapi kan keberuntungan tidak berarti kalau kita sering dapat keberuntungan, kita juga harus bersiap untuk dapat keberuntungan, karena namanya unpredictable kan. Umpama nih atau kita sedikit sulit dan sebagainya, maka terjadi masalah di beberapa BUMN, misalnya Pertamina, cash flow ya. Kalau dari data aset rasio utang aset Pertamina, PLN aman semua. Tapi kalau sudah masuk kepada cash flow, kepada beban rutin, termasuk beban bayar utangnya, bukan jumlah utang dibandingkan asetnya, kan nggak mungkin jual tiang listrik misalnya begitu ya. Tapi kan yang diperhitungkan adalah cash flow-nya yang terkait dengan utang salah satu. Itu terganggu. Sementara pemerintah nggak bisa backup, karena tadi pemerintah sendiri susah. Itu aja kan di carry over namanya ya, utang pemerintah kepada Pertamina dan kepada PLN dalam rangka PSN subsidi. Itu
delay biasanya. Kalau itu nggak delay saja, mungkin cash flow mereka lebih baik. Ya, kenapa pemerintah mendelay? Ya karena memang sudah terus-menerus begitu dan sulit kan. Jadi kalau Anda misalnya pedagang telur, dapat supplier, Anda bayar yang kemarin. Ya kan kalau tiba-tiba Anda harus bayar yang kemarin dan sekarang, nggak kuat pemerintahnya, kurang lebih begitu. Nah, maka sekali alur ini, proses ini terganggu akibat Pertamina atau PLN atau Garuda tidak selesai ininya, katanya sih mau selesai ya, dan beberapa BUMN besar itu, dan hampir bersamaan nilainya mungkin tidak tanda petik dari besaran ini tidak besar, sebutlah default di 20 total ya, 50 triliun, kan dari 6.000 jauh kan, tapi itu gulirannya banyak, berturut-turut biasanya. Nah, sementara si BUMN ini selain ke luar negeri juga berutang kepada bank BUMN. Jangan lupa loh ya, mereka juga berutang kepada bank BUMN. Pasti bank BUMN-nya juga harus restrukturisasi ya. Dan satu lagi, si bank tersebut yang tadi kita bilang aman-aman karena DPK-nya banyak, itu banyak memiliki SBN. Kita sudah pernah bahas ya yang ikut kuliah saya. Maka dia berhubungan dengan jenis asetnya, jenis likuiditasnya itu adalah SBN gitu loh. Utang pemerintah, muter lagi kan. Nah, si Bank Indonesia juga begitu. Mulai kita kasih imajinasi ini. Ini aman semua karena semua masih saling bukan aman semua ya. Tampak aman karena saling mencengkram dalam arti menguatkan begitu. Tapi ibaratnya orang barisan kalau di film-film Hollywood itu yang pasukan yang membuat bentuk tertentu sekali bolong, nah itu bisa rumpuh itu. Nah, di sini titik krusialnya adalah utang BUMN. Mungkin hanya di soal 50 triliun, 100 triliun. Tapi nanti menyangkut kredibilitas penjualan SBN, menyangkut kredibilitas bank oleh para penyimpan duitnya rakyat. Begitu juga dengan nilai tukar yang bisa saja akibat tekanan itu, maka Bank Indonesia akhirnya pakai dari IMF, kan sekarang cuma akhir itu. Kalau sudah memakai SDR yang merupakan cadangan, tanda petik cadangan itu, pastilah akan mengurangi kredibilitas perekonomian. Rupiah bisa bergerak. Kurang lebih begitu. Untuk membayangkan risiko utang sektor publik ini ke sana. Jadi agak beda dengan solvabilitas utang pemerintah. Makanya ketika yang ini, tapi kan asetnya naik, khusus untuk utang sektor publik, itu cara menganalisisnya beda. Kalau utang pemerintah boleh dikaitkan dengan pendapatannya, dengan utang sektor publik, itu gambaran umumnya dengan PDB. Tetapi dengan masing-masing hubungan satu dengan yang lainnya, itu nggak kelihatan dari grafik-grafik tadi. Tapi sudah kita lihat kan, bahwa pemerintah berutang kepada Bank Indonesia, ya toh? Kemudian bank yang memiliki utang kepada nasabahnya, itu memang utangnya sepertinya aman, tetapi dia naruh duitnya di utang pemerintah dan Bank Indonesia, maksudnya beli SBN, artinya kan ini berkait. Nah, yang titik paling lemah kalau ibarat barisan itu adalah BUMN non-keuangan. BUMN infrastruktur, BUMN energi, dan seterusnya. Yang kalau dia goyang, padahal dia punya hubungan dengan bank dan seterusnya tadi. Dan sebagai perekonomian keseluruhan, dia tetap adalah berkait dengan kredibilitas ekonomi Indonesia. Dan biasanya yang namanya peratingan internasional itu ketinggalan ya. Maksudnya itu kalau Anda cek di 9798, beberapa bulan sebelum resesi Mei itu awal tahun rating Indonesia masih tinggi banget. Jadi kita harus hati-hati ya dengan proses ini. Nah, demikian mudah-mudahan judul kita kejawab bahwa saya tidak ingin mengatakan kita tidak aman ya, atau bahaya. Saya cenderung menyatakan kalau tidak hati-hati, tantangannya lebih rumit di tahun-tahun mendatang ini buat utang sektor publik, dan tanda-tandanya bukan menuju hal yang cukup baik. Kira-kira begitu kalau saya lebih netralnya. Saya sama sekali tidak melihat proses yang membaik dan menguatnya kondisi utang sektor publik, tetapi cenderung melemah. Kalau memburuk mungkin terlalu kasar, dan itu rentan terhadap kalau ada external shock dan ada
hal-hal lain yang mengganggu, karena hubungannya terlalu erat satu dengan yang lain. Nah, demikian, nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Silakan, saya langsung aja ya, nggak usah pakai moderator ya Mbak Rama ya. Kalau atau ada yang di chat. Saya akhiri dulu untuk uraian karena tanya jawab nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.